Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mendesain konten sosial media dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi untuk mendesain konten sosial media. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi PowerPoint. Setelah terbuka lembaran kerja, kemudian kita delete text box yang ada pada lembar kerja yang kosong ini. Oke, setelah di delete, kita atur ukuran kertas dari konten kita nantinya, yaitu dengan cara mengklik design, kemudian slide size, kemudian custom slide size. Oke, kita buat ukurannya sama 33 cm untuk lebar dan 33 untuk tinggi. Kita klik OK. Oke, setelah kita set ukurannya, kemudian kita masukkan gambar dari background. Sini sebelum kita memulai, kita harus punya aset desain. Gunanya untuk membantu kita supaya tidak susah dalam mendesain gambar-gambar berbentuk icon atau gambar background dan sebagainya. Jadi di sini kita tidak mendesain dari nol. Jadi kita manfaatkan gambar-gambar background atau icon yang disediakan oleh website penyedia yang gratisan. Jadi di situ kita dapat mendownload dan menggunakan gambar yang disediakan dengan gratis. Di sini saya sudah mendownload beberapa gambar yang akan digunakan seperti ini. Kira-kira inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita mendesain. Oke, yang pertama sekali yaitu kita masukkan background. Untuk background, kebetulan saya sudah download, yaitu kita menggunakan background ini. Oke, untuk memasukkan background bisa kita copy seperti biasa, copy dan kita pastikan di lembar kerja. Bisa juga dengan cara menginsert picture dari menu insert. Oke, ini adalah gambar yang akan kita jadikan background. Sekarang gambar ini akan kita potong proporsional sesuai dengan ukuran kertas lembar kerja. Caranya untuk memotong gambar, kita klik 2 kali, kemudian pilih menu crop, kemudian kita potong sesuai dengan ukuran lembar kerja. Cara motongnya, klik 2 kali, kemudian ambil crop. Setelah muncul garis hitam yang tebal, kita tarik. Oke, kemudian di bagian bawah juga akan kita potong. Oke, kalau sudah pas ukurannya, kemudian kita klik crop sehingga akan terpotong. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran lembar kerja.
Oke, berarti inilah yang akan menjadi backgroundnya nanti. Kemudian kita potong sedikit lagi. Oke, selanjutnya kita desain angka 76 HUT RI. Caranya kita ambil dari menu insert, kemudian ambil shape, kemudian ambil persegi panjang, kemudian diklik, kemudian kita klik dan kita tahan di dalam lembaran kerja. Oke, jadi yang pertama ini kita buat bagian atas dari angka 7. Oke, kemudian kita kopikan, kita pastekan untuk membuat tonggak dari angka 7. Kira seperti ini angka 7 nya. Kemudian kita sesuaikan bentuk shape-nya dengan logo 76 HUT RI. Caranya kita klik kanan, kemudian kita ambil edit point, kemudian akan muncul garis dengan titik-titik hitam seperti ini. Kemudian kita akan bentuk menyerupai logo HUT RI ke 76. Kira-kira seperti ini. Kemudian di bagian tonggaknya juga akan kita atur dengan cara mengklik kanan, kemudian ambil, kayaknya tidak bisa di copy. Caranya kita bikin lagi. Untuk bagian dari tonggak angka 7 kita ambil lagi dari insert, kemudian shape, kemudian segi panjang, kemudian kita bawa ke dalam, kemudian kita klik kanan, kemudian edit point, kita sesuaikan bentuk sama dengan pembuatan bagian atas dari angka 7 tadi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita putar dengan cara mengklik, kemudian di bagian atas ada lingkaran, kemudian kita klik di situ, kita tahan dan kita geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Oke, kira-kira seperti ini angka 7 nya. Kita edit sedikit lagi, edit point karena kurang proporsional bagian dari angka 7 nya. Ini juga kurang panjang, kita panjangkan. Oke, ini terlalu lebar, kita perkecil. Oke, kira-kira seperti inilah angka 7 nya. Kemudian kita desain angka 6. Ini kita geser dulu ke bawah dengan cara mengklik, kemudian di bagian tonggaknya juga kita geser dan kita blok, yaitu dengan menekan tombol shift, kemudian kita klik, kemudian kita seret ke bagian bawah. Oke, selanjutnya kita desain angka 6. Caranya juga sama dengan yang tadi. Kita ambil menu insert, kemudian kita ambil shape, kemudian kita ambil lingkaran untuk membuat angka 6. Kemudian kita bawa ke lembaran kerja sama seperti tadi. Oke, inilah angka 6 nya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita copy, kita pastikan, kita bikin lingkaran kecil untuk bagian dalamnya. Untuk memperkecil supaya dia lebih proporsional, kita tekan tombol shift,
kemudian kita perkecil sehingga lingkarannya tetap proporsional seperti lingkaran yang awalnya. Oke, seperti ini angka 6 nya. Kemudian tonggak dari angka 6 nya kita bikin lagi dari insert, kemudian save, kemudian kita ambil persegi panjang, kita bawa ke lembar kerja. Oke, kemudian klik kanan, kita ambil edit point, kemudian ini kita geser seperti yang angka 7 tadi juga, ini juga kita geser. Oke, kemudian kita putar dengan kemiringan yang proporsional. Oke, kita perpanjang, kita geser ke bawah sedikit. Kita perpendek sedikit. Ini kita atur sedikit supaya lebih proporsional. Ini kita perkecil sedikit. Kemudian angka 7-nya juga kita akan setting sedikit. Oke. Setelah itu kita akan membuat lubang di bagian dalam dari angka 6 ini. Caranya itu dengan cara mengklik lingkaran pertama, kemudian klik lingkaran kedua, kemudian ambil format, kemudian merge shape, kemudian kita pilih combine. Oke, sehingga dia akan berbentuk angka 6. Ini sedikit kita tegakkan. Kita atur supaya lebih indah. Ke kanan, edit point, kemudian kita atur lagi. Kita geser ke atas. Ketujuhnya juga kita geser ke atas. Kakinya agak kita pendekkan. Kemudian karena di sini burungnya terlalu di tengah, maka untuk menggeser ke atas itu kita klik backgroundnya, kita geser ke atas. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk mengisi di bagian bawah yang putih, klik, kita copy, kita paste. Oke, setelah kita paste, kita geser ke bawah. Oke, setelah pas, kita taruh di bagian belakang dengan cara mengklik background yang akan kita pindahkan ke belakang, kemudian klik kanan, kemudian ambil
send to back, sehingga background tadi berada di bagian bawah. Kemudian agar tidak kelihatan potongan gabungan dua background seperti ini, kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Kita sesuaikan agar tidak kelihatan adanya sambungan background seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu pasnya. Kemudian kita akan membuat teks HUD RI. Caranya kita ambil dari menu insert, kemudian ambil word art, kita ambil huruf biasa, kita buatkan tagnya HUD. HUD aja dulu, kemudian kita perbesar dengan cara memblok teksnya. Kemudian kita ambil jenis teksnya. Sini kita ambil teksnya yang lebih tebal, karena akan kita sesuaikan dengan ketebalan angka 76. Ini yang kita ambil, kemudian kita perbesar. Kita perbesar lagi, mungkin sampai 200 ukuran teksnya. Sudah, ini HUD. Kemudian kita buat RI nya lagi, kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita paste, Ctrl V, kita geser ke bawah, kemudian kita blok teksnya, kita ganti dengan RI. Kemudian kita blok lagi teksnya, kita posisikan ke rata kiri. Seperti itu. Kemudian kita samakan warnanya dengan 76 tadi, warna biru. Ini juga warna biru. Kemudian kita buat semua teks ini menjadi satu buah gambar. Caranya yaitu kita klik semua shapes, kita blok, dan tag juga kita blok, kemudian kita ambil format, kemudian kita ambil merge shape, kemudian kita ambil combine. Di sini dia akan menyatu semua teks, sehingga apabila diperkecil semuanya akan menjadi kecil, akan terbawa seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bagian dalam dari teks HUD RI ini transparan, sehingga nanti kita beri background berupa video yang bergerak, sehingga nantinya akan terlihat teks itu ada animasinya. Caranya supaya teksnya menjadi transparan, yaitu kita klik background, backgroundnya, kemudian kita klik Ctrl, kita klik stacknya, kemudian kita ambil format, kemudian kita ambil
ambil fragmen, kemudian kita delete teks tadi. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Kemudian kita masukkan ke dalam teks ini video supaya teksnya kelihatan ada animasinya. Dengan cara mengopikan video, ini saya sudah menyediakan videonya, video singkat tentunya. Ini videonya, kita copy atau kita seret saja ke PowerPoint-nya, kita paste, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan teks. Kemudian kita pindahkan ke bagian belakang dengan cara mengklik, kemudian klik kanan, send to back. Oke, seperti itu, sehingga gambar video tadi kelihatan di dalam teks. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya yang ini. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Oke, kemudian kita akan membuat teks Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dengan cara mengklik box teks ini, kemudian mengkliknya di bagian lembar kerja, kemudian kita tulis teks Indonesia. Oke, kemudian kita blok, kita perbesar. Kira-kira kita bikin ukurannya 60. Kemudian kita robah jenis tulisannya. Kita cari ini saja, kita taruh di sini. Kayaknya sedikit kita perkecil, kita ambil 40 saja, kemudian kita copy, kita paste, kita taruh di bagian sisi kanan, ini di bagian sisi kiri, kemudian kita copy lagi, kita pastikan lagi, kita geser ke bawah, kita klik teksnya, kita blok, kita ganti dengan kata-kata tangguh. Oke, kita copy lagi, kita paste, kita geser. Ini kita ganti dengan kata-kata tumbuh. Kemudian kita blok, ini kita ganti dengan teks berwarna putih. Ini juga putih. Kemudian yang bagian sisi kiri berwarna merah. Oke, seperti itu. Kemudian kita bikin agak tebal, ini hurufnya.
kita blok teksnya, kita pilih bold, kita blok lagi, bold lagi. Oke, kita blok, ambil bold. Oke, ini kita geser sedikit. Oke, seperti itu. Kemudian kita bikin copyright pesan yang ingin kita sampaikan melalui konten ini. Caranya kita ambil text box lagi, kita bawa ke halaman kerja, kita bikin di sini kontennya, mari kita buatkan hits 5M dari serangan musuh yang tak kasat mata. Kemudian untuk Indonesia kemudian titik, kita bikin lagi, ayo kita merdeka dari pandemi. Menuju Indonesia tumbuh, titik. Kemudian kita perkecil, kita geser ke bagian tengah, kita ganti jenis hurufnya, misalnya Arial, ukuran 20. Oke, kemudian kita buat posisinya di tengah. Oke, seperti itu. Kemudian yang kata-kata semboyan ini kita kasih teks warna merah dan bold. Indonesia Tangguh juga bold warna merah. Oke, artinya ini kurang di tengah, kita geser. Oke, kita lihat hasilnya lagi ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan di sini link dari sosial media. Sebelumnya kita tambahkan dulu shape persegi panjang. Oke, ini kira-kira posisinya kita buat di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita bikin transparan. Ini kita setting dari sini, kita rubah warnanya menjadi putih. Oke, kita tambah transparannya. Oke, seperti itu. Kemudian kita hilangkan garis dari pinggiran shapes-nya ini dengan cara mengklik no line. Oke, kemudian kita tambahkan link sosial media. Ini saya sudah punya link sosial media.
seperti ini. Kita kopikan saja ke dalam lembar kerja tadi, kemudian kita bikin dua, kita copy paste. Yang satu kita potong dan kita ambil bagian dari Facebook. Oke, kita potong. Kemudian yang kedua kita potong juga, kita ambil bagian dari Instagram. Potong. Oke, kemudian kita posisikan di bagian bawah, kira di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks lagi, text box, kita bawa ke bagian sini. Kemudian kita klik design by Haris Kurniawan. Oke, kita kasih ini. Kemudian supaya kelihatan kita ganti warnanya menjadi hitam, kita perbesar ukuran hurufnya. Oke, kemudian ini kita beri bold, kemudian teksnya kita atur supaya lebih rapi dan lebih indah untuk dilihat. Kira seperti itu jadinya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti itu hasilnya. Karena ini terlalu mepet ke bawah, saya tambah sedikit lagi ukuran kertasnya. Desain size slide ini 35, saya bikin 37. Oke, kita geser ke atas supaya tidak terlalu mepet ke bawah. Oke, kira-kira seperti itulah hasil dari desain konten sosial media kita. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan ornamen bendera merah putih. Caranya kita ambil desain bendera merah putih dari aset desain yang kita punya. Oke, kita cari ornamen bendera merah putih. Saya sudah download. Kan ini. Kan dari sini, dari download. Oke, kita akan masukkan ornamen bendera merah putih ini ke dalam slide PowerPoint. Caranya kita copy, kita paste, kemudian kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kira-kira seperti ini.
kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita atur animasi dari bendera ini agar kelihatan bergerak naik. Caranya dengan cara mengklik ornamen bendera, kemudian kita ambil animation, kita ambil menu web seperti ini. Kita ambil menu web. Oke, seperti itu hasilnya nantinya. Ini kita geser sedikit agar lebih rapi. Ini juga kita klik, kita ambil menu web. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Artinya tidak muncul karena belum kita setting aksi dari bendera ini. Caranya kita klik, kemudian kita ambil animasi, kemudian kita ambil with previews, kemudian durasinya di sini kita ambil durasinya 1, artinya nanti setelah 1 second baru keluar animasi bendera ini. Kemudian dilanjutkan bendera kedua, settingan di sininya kita ambil with previews juga. Kemudian dia akan muncul setelah 1,5 second. Di bendera yang di bawah tadi dia akan muncul atau akan bergerak setelah video diputar selama 1 menit. Kemudian dilanjutkan setelah 1,5 menit akan bergerak bendera yang bagian atas. Itu settingan dari animasinya. Kemudian kita lihat hasilnya seperti itu. Yang terakhir yaitu memasukkan efek suara atau lagu ke dalam desain kita ini. Caranya itu dengan men-insert sound atau dengan mengcopy paste lagu dari komputer ke dalam desain slide PowerPoint ini. Sebelum dimasukkan, saya telah mengedit MP3 ini menjadi hanya selama 5 detik sesuai dengan durasi desain yang kita buat. Itu sebelum dimasukkan ke dalam PowerPoint, lagu ini sudah saya potong dan saya ambil durasinya selama 5 second. Oke, untuk memasukkannya kita select saja ke file PowerPoint tadi, kita letakkan di desain ini. Dengan demikian desain kita ini dapat menghasilkan suara. Mari kita lihat hasilnya setelah kita masukkan efek suara tadi. Kemudian kita save desain kita ini ke bentuk video dengan cara mengklik menu save,
mengklik menu file, kemudian save as, kemudian kita pilih posisinya, tempat penyimpanannya di mana, misalnya di video. Kita bikin di sini judul filenya HUD RI 76/2021. Oke. Kemudian agar dia menjadi video, kita ganti tipe file penyimpanannya dari box ini. Kita pilih MP4 atau MPEG video. Nah, ini kita pilih ini. Atau bisa juga GIF. Kalau kita ambil JPEG atau PNG, nanti gambar kita tidak akan bisa bergerak atau beranimasi. Kita cobakan menyimpan dalam bentuk MPEG video. Oke, kita klik, kita save, sehingga desain kita yang di PowerPoint tadi akan menghasilkan sebuah video yang dapat diputar seperti ini. Demikianlah tutorial kita tentang cara mendesain dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.